wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal uswah. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin. Faqad fazal muttaqunal muflihun. Wa qala azza min qail fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal ikhwanul muslimun, hadakumullahu wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang diberkahi Allah dan dirahmati Allah. Kita dapat belajar dari para ulama-ulama kita bahwa para ulama-ulama kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan, 3 bulan sebelumnya, mereka meminta untuk disampaikan umur yang tersisa pada Ramadan. Begitu mendekati finish, detik-detik masuknya Ramadan, semakin gencar para ulama kita terus bermunajat, berdoa dengan hati yang riang dan juga diliputi dengan rasa cemas kalau umurnya tidak sampai pada Ramadan yang mulia itu. Digencarkan doa oleh mereka. Mereka meminta supaya sampai umurnya di bulan suci Ramadan yang mulia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita pada 3 bulan sebelumnya, yang doa ini sudah sering kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu telah berlalu. Alhamdulillah, doa kita pun diijabah Allah. Umur kita berkah di bulan Rajab, dan berkah pula di bulan Sya'ban, dan sedang kita dalam proses yang tinggal sebentar lagi, sedikit lagi Sya'ban meninggalkan kita. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami yang tersisa ini pada bulan suci Ramadan. Baru harapan, keinginan agar umur yang tersisa ini sampai kepada Ramadan. Kita hanya bisa berdoa dan berharap penuh agar Allah terus sampaikan umur tersisa yang ada pada diri kita ini. Saudaraku, bulan suci Ramadan dirindukan oleh banyak orang, terutama orang-orang saleh, karena di bulan Ramadan itu memuat berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, berbagai macam rahmat, berbagai macam ampunan. Kemuliaan Ramadan, untuk dapat memiliki kemuliaan itu, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Namun tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan, yang dalam Al-Quran disebut dengan kalimat la'allakum tattaqun. Orang yang takwa, orang yang dimuliakan oleh Allah,
Karena setiap apa yang Allah perintahkan berujung pada kalimat tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia itu haruslah menjadi manusia yang benar-benar manusia di hadapan Allah. Setiap manusia itu harus menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas itu disebutkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, dengan kalimat takwa. Karena orang yang berkualitas dengan takwa, mereka akan melakukan apa yang diperintah dengan Allah sesuai dengan apa maunya Allah, bukan apa mau nafsunya. Karena itu, untuk mencapai derajat ketakwaan, untuk mencapai derajat kemuliaan di bulan suci Ramadan itu, maka haruslah dengan kesungguhan, dengan semangat. Tanpa ada kesungguhan tidak akan pernah bisa tercapai kemuliaan yang disebut dengan takwa itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernah terjadi dialog sahabat senior Nabi, dua orang sahabat senior Nabi yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan Ubay bin Ka'ab. Beliau dua sahabat Nabi senior. Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, apa yang kau ketahui tentang takwa? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Tentu saja pernah, jawab Umar. Lalu kemudian apa yang kau lakukan? Bagaimana sikapmu dalam melewati jalan yang berduri itu? Maka saat itu Umar menjawab, aku akan bersungguh-sungguh dan berhati-hati melewatinya. Maka Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, fadzalika taqwa, itulah takwa. Jadi untuk mencapai ketakwaan, mencapai kemuliaan harus dengan kehati-hatian dan kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, pada sesuatu kemaksiatan. Tapi kita jaga diri kita, sungguh-sungguh dalam persoalan ibadah. Nah, orang yang berpuasa diminta oleh Allah agar menjadi orang yang takwa, maka dilakukan dengan kesungguhan. Paling tidak, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai tersia-siakan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, maka banyak amalan-amalan yang sesungguhnya yang dilakukan Rasulullah. Tapi ada 3 poin amalan penting yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika Ramadan. Dan itu pun untuk mencapai derajat ketakwaan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas daripada solat kita. Maksudnya bagaimana? Solat yang wajib 5 waktu sudah memiliki hukum baku yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Itu hanya kita tingkatkan bagaimana solat kita itu biar ikhlas. Solat kita itu tidak terjangkit riya, ujub, takabur. Kita perbaiki dan kita tingkatkan. Kemudian kita tingkatkan lagi solat-solat sunnah yang berdekatan dengan solat wajib itu sendiri, yang kita sebut dengan solat sunnah rawatib. 12 rakaat yang kita kerjakan dalam sehari semalam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlah 12 rakaat. Bahkan riwayat menyebutkan bila zuhur dilakukan 2 saja pun boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapa orang yang solat sunnah 12 rakaat, man shalla isnata asrata rakaatan, siapa orang yang solat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, bunia lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan dengan solat 12 rakaat itu rumah di surga.
Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang Ramadan, rawatib yang dimaksudkan tadi jangan pernah kita lepas, saudara. Terus kita prioritaskan dan katakan pada diri kita bahwa salat itu penting, dan jangan pernah katakan yang penting salat. Katakan pada diri kita membaca Quran itu penting, jangan pernah katakan yang penting membaca Quran. Katakan pada diri kita puasa itu penting, jangan katakan yang penting berpuasa. Kalau kita punya niat yang kuat, maka kita akan selalu menilai apa yang diperintah Allah itu adalah hal yang penting, sehingga kita berjihad, bersungguh-sungguh, serta berhati-hati dalam melakukannya. Tingkatkan kualitas daripada salat kita. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan berikutnya yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Quran meliputi dua hal. Satu dengan qiraah, bacaan. Kita membaca Quran. Kita tahu bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, diturunkannya Quran. Maka kita bisa membagi setiap harinya 1 juz. Kalau itu Quran ada 30 juz, maka setiap hari kita hafal 1 juz atau kita baca 1 juz. Maka sebulan itu kita full 30 juz. Itu dalam konteks membaca. Lalu bagaimana dengan hal yang kedua? Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran itu dengan cara tilawah. Tilawah bermakna mengkaji, memahami akan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini juga di mana malaikat Jibril tidak pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan kecuali didapati Rasul sedang mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mudarasah, memahami Quran, mempelajari Quran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Quran wahyu Allah yang ditumbuhkan dalam kalbunya, tapi Rasul masih mau mengkaji Al-Quran. Begitu yang didapatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Dan kita pun semangat menggali Quran dengan cara tilawah, qiraah dan seterusnya. Bahkan kalau kita renungi, saudaraku yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengungkapkan dalam satu kalamnya, kalau Ramadan itu sebagai bulan di mana dilipat gandakannya amal-amal manusia, maka ketika ada umur kita di bulan Ramadan, disampaikan oleh Allah kesempatan emas, maka lakukan dengan bacaan Quran yang khusyuk kepada Allah. Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa orang yang membaca Quran sedang dia berada dalam posisi salatnya, berdiri dalam salatnya, maka setiap huruf yang dibacanya membawa 100 pahala kebajikan. Bukan ayat, tapi setiap huruf 100 pahala kebajikan. Bagaimana kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan? Dan bagaimana ketika ada orang membaca di luar daripada solatnya? Wa man qara'ahu wa huwa kharijas salah wa huwa 'ala thaharah. Siapa orang yang membaca Quran di luar daripada solatnya sedang ia memiliki wudu, dia punya wudu, maka bi kulli harfin khamsun wa isrina hasanah. Setiap huruf yang dibacanya membawa 25 kebajikan. Subhanallah. Maka cintai Quran. Dari sekarang kita mencintai Quran, nanti masuk Ramadan kita gemarkan membaca Al-Quran. 2 amalan. Lalu kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah, dan ini juga menjadi amalan kita sebagai umatnya, yaitu berinfak dan bersedekah. Ini pun merupakan amalan yang utama dilakukan Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Namun beliau menjadi tinggi kedermawanannya, menjadi bagus kedermawanannya ketika berada di bulan suci Ramadan. Maka ini pun pelajaran untuk kita, saudara.
Kalau kita sekarang dermawan, maka di bulan Ramadan nanti kalau umur kita sampai, jangan sampai kalah infak dan sedekah kita, gelontorkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah ketakwaan dan kebaikan selalu beriring erat yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Orang yang bersedekah adalah orang yang baik, orang yang berderma, orang yang beribadah, orang yang bertakwa, semua punya kaitan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas dari dua orang itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang takwa dan selalu bersama kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunziqa ilaha min syiddati yaumid dhihar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tukaffiru dhunuba wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi kadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu 'ala man bihi lahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahu ma'ala arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala ma tas'a qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.